what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Sahabat PS Media, seiring bergulirnya kurikulum merdeka, kita menjadi seolah dibombardir dengan istilah baru, ada asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmen diagnostik kognitif, asesmen diagnostik non-kognitif, assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Seabrek istilah tersebut harus tetap membuat sahabat semangat dan terus berbenah, tak perlu galau atau resisten dengan semua pernak-pernik perubahan kurikulum. Nah, bagaimana sahabat memahami asesmen? Asesmen atau penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar siswa. Asesmen atau penilaian yang dilaksanakan guru di sekolah seharusnya mengikuti kaidah atau standar sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Berdasarkan Permendikbudristek tersebut, apa yang harus dilakukan dan apa saja yang perlu dihindari guru saat merencanakan dan melakukan asesmen? Bu Guru Ani tinggal di Pejaten nyambi menanam ubi jalar. Kalau sahabat mau nambah ilmu tentang asesmen, tonton video ini sampai kelar. Hal yang perlu diperhatikan saat merencanakan dan melaksanakan asesmen. 1. Penyusunan asesmen wajib mengikuti prosedur penilaian hasil belajar yang meliputi perumusan tujuan, pemilihan dan pengembangan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. 2. Asesmen terdiri atas asesmen formatif dan sumatif. Guru harus lebih menekankan asesmen formatif dibanding sumatif, asesmen as learning dan assessment for learning. Saatnya guru mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada perolehan nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. 3. Asesmen melibatkan peserta didik, melalui penilaian diri, self-assessment, penilaian antar teman, peer assessment, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman, peer feedback. 4. Asesmen dilakukan terencana, dicantumkan dalam modul ajar, dengan alokasi waktu yang jelas. 5. Asesmen menggunakan beragam jenis, teknik, instrumen, disertai rubrik penilaian dan balikan yang mendidik pada lembar jawaban siswa. 6. Asesmen harus sinkron dengan karakteristik mata pelajaran, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. 7. Penilaian terhadap kompetensi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilakukan secara terintegrasi. 8. Dalam melakukan asesmen, guru perlu mengkomunikasikan jenis, teknik, instrumen, dan rubrik penilaian kepada peserta didik. Misalnya guru perlu menjelaskan berapa skor setiap soal dan mengapa soal tertentu skornya lebih tinggi. 9. Penilaian hasil belajar dilaksanakan secara berkeadilan dan objektif yaitu penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus siswa serta didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar siswa. 10. Penilaian formatif dilaksanakan di semua jenjang, PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Penilaian sumatif hanya dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan tidak boleh dilaksanakan pada jenjang PAUD. 11. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau siswa yang mengalami hambatan, kesulitan belajar dan sebagai dasar memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran sedangkan penilaian sumatif diarahkan untuk mengukur capaian hasil belajar siswa dan sebagai salah satu bukti capaian belajar untuk menentukan naik, tidak naik kelas dan atau lulus, tidak lulus. 12. Asesmen formatif dilakukan di awal pembelajaran maupun sepanjang proses pembelajaran sedangkan asesmen sumatif dilakukan di akhir masa pembelajaran, bisa saja setelah 2 atau 3 tujuan pembelajaran, akhir semester, akhir tahun pembelajaran, atau akhir fase. Hal yang perlu dihindari saat merencanakan dan melaksanakan asesmen. 1. Asesmen dilakukan semau dewe, tidak mengikuti prosedur penilaian atau hanya melaksanakan sebagian prosedur penilaian saja sehingga tak heran nilai siswa yang dan sudah meninggal pun masih muncul. 2. Pelaksanaan asesmen fokus pada asesmen sumatif, assessment of learning, dan belajar lebih mengutamakan perolehan nilai dan mengesampingkan proses. 3. Asesmen hanya dilakukan guru, tanpa melibatkan siswa. 4. Asesmen dilakukan mendadak, setelah guru meledak-ledak, dan siswa pun terbelalak.
5. Guru melaksanakan asesmen dengan menggunakan jurus sapu jagat, 1 jenis penilaian, 1 teknik penilaian, dan 1 rubrik untuk semua instrumen. 6. Asesmen disusun dengan mengikuti selera dan keinginan guru, pesanan kepala sekolah dan/atau tekanan orang tua siswa. Guru terpaksa harus membuat soal ujian sesingkat-singkatnya sesuai pesanan oknum kepala sekolah demi menghemat kertas, biaya dan/atau demi kemudahan mengoreksi lembar jawaban. 7. Asesmen pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan dilakukan secara terpisah-pisah. 8. Jenis, teknik, instrumen, dan rubrik asesmen hanya dipahami oleh pendidik dan guru masih mendoktrinkan keangkeran nilai dan penilaian. 9. Guru melaksanakan asesmen disusupi unsur subjektivitas. Siswa yang cantik, sering kasih hadiah, dan tidak neko-neko diganjar dengan nilai tinggi. 10. Guru melaksanakan penilaian sumatif pada jenjang PAUD, padahal penilaian sumatif hanya dilaksanakan pada jenjang Dikdas dan Dikmen. 11. Penilaian formatif dan sumatif digunakan secara serampangan, tidak mengikuti prosedur, dan tidak mengukur capaian hasil belajar pada periode tertentu serta tidak memedomani indikator atau tujuan pembelajaran. 12. Guru tidak tahu kapan dan bagaimana asesmen dilakukan, pokoknya saat kepala sekolah datang mensupervisi kelas, buat saja penilaian, ujian agar kepala sekolah undur dari kelas. Untuk saling berbagi, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Komentar Anda bisa memberi pencerahan kepada sahabat pembelajar lainnya. Apabila sahabat belum like atau subscribe channel ini, jangan sungkan tekan tombol like atau subscribe. Atau pinjam dululah 100 agar silaturahmi kita tidak terputus. Hahaha. Demikianlah postingan ini menyapa sahabat di seluruh tanah air. Tetap semangat dan salam perubahan.